cerita Nabi Rasulullah tidak ada di tempatku. Itu masalah satu. Aku tak mau bermain di situ karena ributnya kita selalu di wilayah itu. Saya lompat ke belakang, harus dari situ kan kita ini berilmu harus mulai dari pokoknya kan. Hari kalau di kan ada sanad keilmuannya lah. Saya tidak sanad ke Yesus, saya tidak sanad ke Muhammad, tidak. Ya di atas siapa? Ini ada Nabi Abraham namanya kan. Tuannya Abraham itu siapa? Allah. Itu dia. Saya sudah percaya. Berarti Yesus bukan Allah. No, bukan ke situ lagi. Enggak, sorry. Oke, sorry. Awak ini sudah di 9 tahun awak di UIN biasa kayak gitu. Oh iya. Ayo kau rekam lah. Siapa rekam? Sila. Enggak sesuatu. Aku baca ini. Kenapa saja? Ngapain pakai itu? Masuk kok. Suaranya? Oh, iya masuk. Oh ya sudah. Jadi gini, kami di Kristen, saya pikir di Islam juga, Allah itu bisa berubah wujud macam-macam nggak? Suka-sukanya dia bisa kan? Tapi dia mau nggak? Nah makanya itu. Kalau bicara reality di Alkitab, di Quran bisa kan? Enggak dong. Dalam misalnya dia bertransformasi dengan misalnya menjadi malaikat dipakai untuk mensuarakan apa segala macam ya kan? Mengutus bisa. Yes, maksudnya kan Tuhan datang dalam wujud atau menggunakan media apapun tidak merubah ketauhidannya. Itu maksud bilang tidak merubah ketuhanan. Enggak gini, aku harus hati-hati menjawab, jangan sampai seperti teofaninya Kristen. No, gitu. tidak. Teofaninya Kristen itu buatannya Thomas Aquinas. Oh Loh iya. iya, itu bukan buatannya Yahudi. Padahal kita juga bisa bikin Nah, ya. makanya Kenapa tuh contoh Mas itu Aquinas? dia. Saya harus bicara yang apa sih? Oke. Nah, Tuhannya Abraham siapa? Ayo. Allah kan. Bahasa teman-teman di Islam namanya Allah itu. Bahasanya kami sebetulnya ya Allah juga. Tapi Allah yang saya gini, tidak merubah wujudnya, kekuasaannya ketika dia disebut apa aja. Ya kan? Ada yang bilang personanya lah, atributnya. Aku tak peduli itu karena itu kan sebutan untuk memahami dia. Nah, Tuhannya Abraham siapa? Maka saya mau bilang Tuhanmu dengan Tuhanku itu kalau acuannya Abraham Sama. Itu orangnya. Iya. Lah iya berarti Yesus bukan gitu loh. Oh, entar dulu. Karena itu kan alirannya lain. Cerita itu sudah menjadi lain kan. Gitu. Nah, kalau saya Yahudi juga harusnya sama dong. Loh sama. Nah, itu dia. Nah, mau dia jadi Yesus kek, mau dia jadi malaikat, aku tak peduli. Karena kan ukuran ketauhidannya kita itu ke siapa? Allah. Ke awal saja. Ya itu dia. Jadi kalau dia mau jadi Yesus gampang lah itu. Dia mau jadi malaikat gampang lah itu. Mau jadi batu gampang lah Mau dia. jadi Yesus Suka-sukanya dia kan. Mau jadi Yesus juga suka-sukanya dia gitu. Maka misalnya gampang ini bahasa agak provokatif misalnya ya. Yes, Tuhannya jadi kambing. Misalnya gitu kan dalam keperluan tertentu misalnya. Apakah dia merubah kemahakuasaan kan? Tidak. Maka harus dijelasin itu dulu. Tapi kalau teman-teman Kristen bilang Allahnya Islam dengan Kristen beda, terus yang Islam juga bilang begitu, udah nggak bisa kita bicara. Sudah tidak jujur. Sekarang kan ada gerakan-gerakan Kristen itu yang mengatakan bahwa Isa bukan Yesus itu. Sekarang itu kau jelas gak setuju kan? Bukan itu gini loh. Sudahlah. Itu ujung-ujungnya ekonomi dan politik. Karena contoh misalnya kemarin itu gerakan Yahweh itu kan sebetulnya tak ada hubungannya dengan masalah agama. Itu masalah agendanya Yahudi ya tuh. Yahwehnya saja Yehova atau Yahwehnya Kristen. Ya, bukan saja Yehova, teman-teman saja Yehova. Yehova kan dia punya urusan sendiri lagi kan. Itu serius itu unik karena gini. Seperti yang di buku yang tulis itu kan kiblatnya Indonesia itu memang mau diapain pun sampai mati kita kiblatnya Palestina. Dan itu Alkitabiah loh ya. Kalau mau kubilang tanahnya Yerusalem itu tanah siapa? Tanahnya Palestina itu. Tanahnya Yerusalem sekarang. Itu punya siapa? Palestina. Bangsa Palestina.
Tapi jangan bilang nanti gerakan pro Palestina, tidak, itu lain ya. Ya. Itu lain loh. Karena kan memang disuruh ambil. Nah repotnya kayak gitu sih. Ya kan karena memang itu disuruh ambil. Abraham kan tanahnya Abraham di mana sih? Ur Kasdim kalau di kita ya di Kristen. Mulai Kanaan itu kan. Belum. Itu tanah Kanaan, tanah rebutan yang sekarang Palestina itu. Ur Kasdim kan asalnya. Iya. Maka kan sebenarnya yang suruh Abraham tinggalin tanah leluhurnya kan Tuhan kan. Iya. Iya toh. Dan itu Kanaan kan. Dari Ur Kasdim kan disuruh keluar dari Ur Kasdim. Kan yang dijanjikan kan Kanaan. Yes. Nah pertanyaannya Ur Kasdim itu mana? Babilon. Nah Babylon ya sekarang kan Babylon mana? Irak Utara. Irak Utara kan. Nah itu dia. Suruh tinggalin itu. Nanti aku baru tahu kenapa ditinggal. Karena memang tandus tanah itu. Secara geografis itu tanah kering, tanah tidak terlalu banyak minyaknya itu. Kalau dibanding geografisnya loh, yang paling banyak di Palestina sekarang. Lebih subur gitu ya. Iya karena kan dia topografinya itu. Selalu kan agak di lembah. Baghdad itu kan berbukit-bukit ya. Iya. Tidak terlalu bagus itu, maka Tuhan suruh udah pindah aja kamu. Karena itu urusan tanah. Dulu Tuhan bicara dengan manusia selalu urusan tanah. Jadi harus hidup dia, makanya kan waktu Adam disuruh tidak disuruh ke planet lain kan, disuruh ke bumi kan. Karena bumi itulah tempat manusia hidup. Nah, makanya Abraham suruh keluar dari karena tanah ini tanah tandus, nggak ada isinya ini. Suruhnya kan ke arah kanan yang ke arah Palestina sekarang ya, muter-muter di situ dia. Yahudi tahu tanah itu tanah paling hebat di seluruh dunia, maka dia nggak mau lepasin itu kan. Jadi Alkitab ya maka sebenarnya pro bangsa ini diberkati Tuhan menurut saya karena kita pro Palestina serius. Karena itu Alkitab loh ya. Jauh-jauh Abraham tinggalin Ur Kasdim, Baghdad itu, terus suruh pergi masuk ke Palestina kan. Itu Tuhan yang suruh ya. Bagaimana itu coba? Nah kan, tapi kan akhirnya jadi perebutan antara dua generasinya ya. Nah itu kan sudah politik itu repotnya. Kitab sucinya kita memang penuh dengan drama politik. Mau bilang apa kita? Karena Tuhan kita juga bermain politik kan. Ketua partai kalau bilang gitu. Nah bagaimana coba? Suruh orang ngambil tanahnya orang lain. Nah yuk. Mau dilihat dari mana? Hukum mana yang membolehkan itu? Ya cuma hukumnya dia kan. Karena punya dia sendiri. Ya itu dia kan. Yang saya mau cerita dengan ceritanya itu kan tadi kisahnya tentang Tuhan tuh bisa berubah menjadi apa saja. Itu Ya, di itu. dogma Kristen begitu ya? Ya memang dia bisa jadi Yesus mau apa lagi gitu. Mau jadi Roh Kudus. Karena memang apa aku bilang? Karena kerjaannya dia kayak gitu-gitu memang dari dulu. kalau dalam Islam kan nggak begitu. Kalau kita lihat kisahnya waktu Musa itu mau ketemu Allah, mau lihat Allah aja. Nah, Mau lihat aja belum berubah kan, belum berubah wujud. Mau lihat aja begitu balik meledak tuh gunung, pingsanlah Musa. Maka yang saya bilang tadi betul. Waktu Tuhan datang ke Musa itu dalam bentuk apa? Ayo. Tidak berupa wujud kan, cuma suruh lihat gunung setahu saya ya. Ya kan, karena tidak. Musa kan makanya aku bilang yang nulis kitab Kejadian Musa enggak sih? Rasanya agak aneh menurut saya itu. Bagaimana? Tapi kan karena tidak ada yang menulis maka harus ada penulisnya. Tapi kalau kau ngomong di khotbahmu berani kamu ngomong. Saya begitu di status Facebook bertemu dengan siapapun, this is me. Aku nggak berubah-berubah. Kau ngomong bahwa yang nulis itu bukan Musa gitu ya. Memang bukan, bagaimana dia mau nulis itu? Ayo, karena tidak. Perjanjian Lama itu kan kitabnya orang Yahudi. Ya mereka bikin suka-sukanya kan. Tuhannya perjanjian Lama kan Tuhannya Yahudi juga kan. Cuman nggak ada Tuhan lain yang kita pilih ikut mereka lah. Kan simpelnya kayak gitu. Apa yang perjanjian lama itu dipakai juga sebagai Torah oleh Yahudi sekarang? Sama? Mereka punya kitab suci sendiri, Talmud itu yang. Talmud. Sebenarnya gini, Talmud itu bukan kitab suci. Ya, Kalau Talmud itu Karang. kumpulan-kumpulannya kalau kita mufasirinnya Iya. Torah gitu loh. Jadi bukan kitab suci dia. Cuman orang-orang Yahudi itu tidak pernah masuk ke Torah. Mereka
masuk ke Talmudnya itu. Ya 5 kitab itulah yang diakui kan, selainnya kan kisah sejarah saja itu. Nah, Kejadian, Keluaran, Yohan, Bilangan, Ulangan itu kan cuma itu dia. Tuh, yang sisanya kan sering dalam itu buku. Kita pun di STT diajari kok bahwa itu kitab sejarah. Maka 1 Tawarik, 2 Tawarik. Bukan kitab suci ya. Kitab sejarah yang dikitab sucikan. Serius. Oh, diakui. Kitab sejarah yang di kitab suci. Hanya orang goblok yang tidak mengakui. Tapi di dalam itu ada hukum-hukum juga kan, aturan dalam kehidupan. Banyak, makanya kan misalnya nanti kitab sejarah itu kan kitab sejarah bangsa, siapa rajanya, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka makan dan segala macamnya. Nah, itu ajaran tidak agak kencang di tempat kami karena misalnya kalau di Islam kan ada bagaimana keluarga Nabi kan ada, bagaimana dia yang hadis misalnya. Di Kristen nggak kayak gitu. Karena bagi kita, kitab suci itu bukan hukum. Aduh, tinggal 10% lah. Tolong ya, kau foto dulu. Bisa ya? Ada aja antum nih. Kita ngobrol lagi serius. Tinggal 10% ya. Ini dua gila dari Siantar. Aku kemarin aku ngajar kayak gitu semester lalu di satu bacaan itu. Iya. Aku bilang soal Iya, aja ya. kalau bisa kan beda ini. Ini C kan? Yang agak besar ya. Enggak, ini kan C. Kalau bisa. Oke, lanjut ngobrol. Nanti Saya ceritain bahwa perjuangan ulama tadi. Enggak, yang kitab sucinya sejarah itu mantap kali. Loh, misalnya aku suka ngajarnya kayak gitu. Kitab Ester itu satu pun tak ada kata Tuhan di situ. Terus gimana Mas Isra? Loh, pada biasanya ngamuk-ngamuk. Oh gitu. Ngamuk kan? Karena loh, kita bicara realnya saja deh. Itu. Maka kan disebut kanon, kan? Oh, di kanon. Diukur kan? Kanonisasi itu ya. Ya. Cuman kan gimana ya? Syarat agama kan harus ada Tuhannya. Iya kan? Harus ada Tuhannya. Harus ada kitabnya kan? Iya. Gitu kan itu. Terus harus ada nabinya kan? Iya kan? Harus ada umatnya. Kayak gitu. Itu minimal itu syarat agama. Ya. Kalau Kristen berarti siapa nabinya? Ya banyak ya perjanjian lama banyak banget itu. Nabi Sampai juga. sekarang nggak habis itu. Enggak, kekristenan sendiri, bukan yang dari perjanjian lama. Perjanjian lama kan Nggak bisa. karena kan Kristen itu sebutan Kristen di dalam perjanjian baru. Tapi nabi-nabi di perjanjian lama tetap. Mungkin yang 12 itu, yang 12 rasul itu nggak masuk kategori itu. Oh, Bukan nabi, dia rasul. Rasul bedanya apa? Apostel kan itu, utusan Injil. Yang pengertian rasul dia utusan Injil. Orang yang membawa kabar. Tapi yang konteksnya nanti yang murid Yesus langsung, Hawarion itu kan dia. Iya. Gitu. Itu. Jadi nggak ada sesudah nanti perjanjian baru nggak ada nabi di kita. Berarti nggak ada personal agama Kristen kan tadi syaratnya agama ada Tuhannya, ada Ya. kitabnya, ada nabinya. Yes. Nah, nabinya Casnya kamu nggak? kepalanya di sana. Tapi kalau taruh situ nggak bisa, Mas. Nggak apa, aku tas di kamar. Kau tahu Iya, kan? di sana masih nyolok ya. Iya, maka nabinya kan nabi yang di perjanjian lama itu. Oh. Nah, Abraham termasuk diakui nabinya. Ada Samuel, ada Zakaria, Zakaria bukan. Apa ya? Banyak lah. Tapi kalau Isa berarti bukan masuk nabinya. Kalau Isa karena memang di kitab suci ditulis dia rasul, dia nabi, dia guru, dia bapa, Tuhan juga. dia Tuhan, dia anak. Karena kitab suci Nggak ada. menulis. Jadi satu semua. Iya. Apa ini? Kamu butuh apa? Coba kepalanya ini, kepala yang opo. Itu di situ. Nggak ada mana. Ini Itu Bukan. tadi yang mau yang Oh, saya tanyakan itu ini. Tadi Iya, saya mengatakan bahwa Nggak ada ya itu. Banyak. Tuhan itu saya nggak punya yang mau mewujudkan sebagai apa saja, Mhm. termasuk ketika Musa tadi kan gitu ya, Mhm. berupa api apa Iya. Padahal itu kalau kami kan bukan wujud Tuhan. Anda kan mau menguatkan bahwa Isa itu Allah Tuhan, Allah berbentuk wujud sebagai Isa kan.
untuk mengeluarkan itu. Bukan. Karena kalau di Islam kan bukan bahwa yang di Musa itu kan bukan wujud Tuhan sebenarnya, tapi kekuatan, bagian dari kekuatannya. Ini yang untuk membuktikan bahwa manusia itu tidak mampu untuk menghadap Tuhan. Oke. Karena bicara manusia dalam diri Isa itu apa ya? Mungkin agak berbeda konsepnya dengan yang Islam. Kemanusiaannya gitu loh, wujudnya itu. Iya. Basariahnya. Itu sendiri mulai kapan bahwa Isa itu sebagai wujudan Allah yang berupa daging gitu, bentuk daging. Itu kan gini. pertanyaan yang Teman-teman mau misalnya mau mendiskusikan susah mulai kapan? sulit kali karena memang gini loh. Tidak punya literasi. No, bukan. Aku selalu datangnya gini, tapi ini berbicara dalam bentuk yang fair ya. Kajian ilmiah yang fair, kajian agama yang fair. Muslim kan percaya ada malaikat, ya kan? Ada nabi. Itu salah bagian dari pengakuan imannya. Nah, kalau kita sepakat dengan itu, masalahnya yang bilang Isa itu Tuhan siapa? Ya malaikat itu bukan. Coba kejadian no. Matius 1, 21, 22. Lukas ayat berapa itu yang mengatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Engkau akan menamai dia Yesus. Jadi itu malaikat yang bilang. Nah, itu kan malaikat tidak bilang Tuhan. Ya enggak dong. Mana. Kita baca dulu deh. Aku tidak hafal-hafal. Aku baca itu gak ada. Lukas 1 gini loh. Sebetulnya aku Cari dulu. ini gak ada di situ, tak cas ya. Ya ambil aja. Oh, Itu iya. yang itu. Nah. Jadi itu maksudku, yang bilang itu bukan orang Kristen. Nah, repotnya teman-teman Bukan penulis Injil. bukan. Malaikat yang bilang lu sendiri. Iya, tapi mereka nggak bilang dia Allah. Coba. Kalau di bahasa Inggris, tadi saya tanya Mas, Bahasa Inggris itu Yesus nggak pernah masuk level God. Dia Lord. Gini, kita kan sudah bermain bahasa di situ. Udah semiotik dia mainnya. Iya, makanya aku bilang kan. Dan kalau Tuhan kan mestinya tidak bilang umatnya, hambanya. Kenapa dia bilang umatnya? Nah, itu culture-nya Arab yang bermain, tidak bisa. Permainan bahasa. Iya, susah kalau udah semiotik kita. berapa? Ayat berapa? Kan namanya Matius 1:21. bunyinya gimana? Yang tadi itu kan. Aku nggak Engkau bisa. akan menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosanya. Dia yang akan menyelamatkan umatnya. Iya, jadi sebenarnya teman-teman Kristen juga banyak yang goblok menjelaskan itu. Serius. Ya ayatnya jelas loh ya. Kita. Ya, Udah dapat. Oh, kacamata. Kacamata sambung. Ini repot ini Udah 40 lebih nih, 40 Oh, lebih. Aduh, berat sekali. HP ku tadi deh biar aku itu. Oh, tadi masih dicas. Ya sudah. Ini ada. Ya belum foto pakai HP belum. Gini, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah Matius ya. Ini Lukas, nggak ada di Matius. Menamai dia nggak ada di Matius. Makanya Langsung lihat. Coba ambil kan. Lihat Alkitabnya langsung. Nggak bawa Alkitabnya. Atau kasih lihat kode ininya. jadi yang bilang itu memang mulutnya malaikat, mau bagaimana? Itu. Nah kalau teman-teman Muslim percaya ada malaikat, ayo gimana? Harus fair dong menerima. Matius berapa? Matius 1:21. Nah ini satu ya, aku baca ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa Nah mereka. itu dia. Lo kan ini yang gini ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, Yes. dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini siapa yang ngomong? Malaikat. Kepada Maria. Malaikat. Iya kepada Maria. Tentang Maria. Iya. Tapi nggak ada konteks Tuhan. Malaikat ngomong sama siapa? Kemari ya. Kan dia bilang, Iya kok. Iya ini bukan dia. baca konteks sebelumnya.
Itu kalau di literatur Islam itu kan ketika itu Maria disuruh diam sama Allah. Nah, nanti Allah akan memberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi yang bertanya, kenapa kamu bisa hamil? Lewat Isa mereka, kan? ya kan, lewat Nabi Isa waktu itu. Nah, ketika itu ya mungkin literasi Kristen itu yang mengatakan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, Ya. gitu. Dan dia yang akan menyelamatkan umatnya. Umatnya ya berarti belum tentu dia itu Tuhan, karena kalau Tuhan mestinya bukan umatnya, bahasanya hambanya kan gitu. Betul, saya setuju dengan itu kalau kita masuk dari bawah. Saya datang dari atas nih. Jadi ya, aku baca ya. Oke. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yes, itu dia kan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Masalahnya yang mau ditegaskan. Dari mana konteks itu bisa jadi Tuhan di situ? Yang bisa menyelamatkan orang dari dosa apa? Nabi juga bisa. Nggak bisa lah, nggak ada Nabi Muhammad juga tidak pernah bilang dia bisa menyelamatkan umat. Nabi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Nabi bisa mengampuni dosanya orang. Ya enggak, maksudnya menyelamatkan itu tidak mesti dengan memberikan Sekarang ampunan. begini, sekarang yang jadi masalah begini, kan Ustaz, kita masuk ke Ke pemikiran dia. pemikiran dia, jangan Oke, siap. pemikiran dia. Sekarang gini, yang menjadi pertanyaan kan kenapa Yesus itu bisa mengampuni dosa? Kan logika yang dibangun kan karena Yesus bisa mengampuni dosa, maka dia Allah. Yes. Kan gitu kan? Ya. Coba sekarang kita cari, kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Yang bilang itu si malaikat. Kita Loh, tanya enggak. Alkitab juga menjawab. Karena semua kuasa telah diberikan kepadaku. Jauh konteksnya itu, tak bisa itu. Bisa lah. Aku menghindari ini loh. Apa namanya? Aku menghindari ilmu mantik itu dimasukkan. Ilmu hermeneutik Kristen itu membaca satu kitab. Aku menghindari dulu. Karena kita ributnya akan ke situ. Saya kan mereka yang bilang kamu akan menamakan dia Yesus. Kenapa dia disebut dia Yesus? Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Umatnya ini siapa? Siapapun. Karena waktu itu makanya Padahal dikatakan bahwa aku datang. untuk Bani Israel. Beda itu. Nggak bisa. Nah, makanya begini. Udah. Nggak asik ini. Nggak asik. Ayah Sophie aja. Aku senang membicarakan ini karena gini, kami pun menjelaskan sesuatu itu, dia masuknya dari hermeneutik. Iya. Dari Karena kalau bagaimanapun ya, tapi aku tahu lah. Ya. Bagaimana? Ketika kita membicarakan sebuah iman, itu harus dilandaskan oleh teks-teks suci. Oke. Dan kita tidak bisa langsung lari ke konteks dengan melepas teks. Kalau betul sekali. Kalau ini teksnya benar, tetap kok. Ya. Apa yang Ia akan melahirkan anak Iya. laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yes. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya. Secara teks, Yes. ini nggak ada mengatakan Yesus itu Allah atau Tuhan. Baru nanti penafsiran mengatakan, oh dia Allah, kenapa? Dia menyelamatkan kok, kan begitu kan? Nah, aku juga punya penafsiran. Oke. Iya memang kenapa dia, masalahnya sekarang kenapa Yesus bisa menyelamatkan? Oke. Karena di Matius disebutkan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Maksudku bisa, tapi itu yang kubilang terlalu jauh dipaksa. Iya, kan akhirnya kan ke penafsiran. Eli bilang terlalu jauh, bahwa aku bilang terlalu dekat. Penafsiran. Gitu kan? Jadi maksudku gini loh. Kalau kita ya berpegang pada teks saja, itu selesai. Tapi kan akhirnya berbicara penafsiran. Oke. Lihat nanti ayat 25. Itu yang aku harus menjelaskan ini karena di sini ayat yang suka dimain-mainkan teman-teman yang mualaf itu. Ya, yang bilang yang memberi dia Yesus namanya siapa? Yusuf katanya kan. Dia mau mengatakan bahwa yang menuhankan dia itu kan bapaknya. Sebentar. Ini kamu setuju nih ya? 25. Bukan, kan 21 dulu ya. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yes. Yesus. Ya. Setuju? Itu perintah. Loh, enggak. Dengan teks ini setuju. Setuju. Kalau malaikat bilang Yesus, Bagaimana? malaikat bilang kau akan menamai dia Yesus, lu setuju? Iya. Memang itu tulisannya. Iya. Masa Yesus ini bukan nama Yahudi loh. Aduh,
Iya kan? Kenalnya sekarang Yesus itu sudah bergeser ke Yunani. No, bukan itu substansi. Maka kita semiotik nanti di situ ya tuh. Nah iya, makanya kan gini aku bilang. Sorry, aku it's okay. Kelemahan Kristen ya. Secara generalistik, ya, bukan secara kelompok. Kristen tidak punya kitab suci. Asli, berbahasa asli. Dia yang punya terjemahan kitab suci. Jadi tidak absolut sudah terjemahan. Kita ramai di terjemahan. Kita seperti ini ya. Aku pertama memikirkannya. Yang aku sendiri nggak setuju. Teman-teman Islam bilang Kanjeng Nabi Isa naik ke surga. Iya kan? Teman-teman Kristen, Kanjeng Islam ke langit. Iya. Kristen ke surga. Kebetulan aku di WA sama teman, itu teks Ibrani-nya ternyata sama dengan Islam, bukan Samayim. Dan Samayim itu langit, bukan surga. Nah, Aku bisa jelasin itu. ketika langit berubah menjadi surga, kan itu sudah masalah tersendiri. Bukan, gini loh. Zaman dahulu ilmu astrologinya itu, nanti kita bahas dari Zoroaster ya, ilmu perbintangan ya, astrologi ya. Hanya 3 dunia dibagi, di atas, di tengah, sama di bawah. Itu dia. Yesus pergi dari kan Yesus sudah selesai dari bawah bumi tuh, terus naik lagi ke bumi kan. Maka dia semua yang sudah tidak di atas, di bawah bumi, dia di dalam bumi, sorga dia. Itu konsep. Karena dunia hanya dibagi 3. Tidak, teksnya itu mengatakan samanya. Maka Kalau surga itu paradis. oke, tapi itu kan makanya bilang aku tak mau bicara semiotiknya, karena semiotik itu bikinannya Arab, bikinannya Yahudi, bikinannya Yunani. Aku mau substansinya. Itu loh. Berarti kalau substansi berarti kan sampean nggak setuju kan kalau aku akan kasih nama dia Yesus. Kamu di malaikat ngomong dia Yesus. Nama Yesus itu kan sudah dirubah dari nama Yahudi yang Esau menjadi Yesus. Yuk mainkan semiotik di situ. Lah iya, makanya kan aku bilang, kalau kita bermain semiotik itu ya, itu repotnya. Kan gini, kalau Islam kita bermasalah dalam terjemahan. Iya. Aku mengkritik depan kan, sampai aku ngomong sama kamu, itu rektor kamu tuh harusnya yang benar gitu. Masa inilah kita yang tidak ada keraguan kepadanya, terus terjemahan Azruf itu. iya, bukan kan? Yang terjemahan Al-Baqarah tidak ada 1. keraguan di dalam. Tidak ada keraguan. La raiba fihi. Nah, terus gimana terjemahannya? Dan kitab la raiba fihi dan mutakin. Nah, Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kan aku nggak setuju terjemahan itu. Berarti petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti tanpa Al-Quran bertakwa dia. Kalau aku nggak, inilah kita yang tidak ada keraguannya yang menjadikan orang bertakwa. Oke. Makanya kalau kami, mungkin saya sama Ustaz itu berbeda pendapatnya. Kami bisa lari ke teks asli. Oke. Kalau Alkitab susah. Nah 19:12 saja aku tadi dapat kiriman ditulis begini. Matius dikarangkan. Lebih parah yang 1562 lagi. Ya kan jadi Terus apa yang kita yang namanya bentuk menyelamatkan umat itu kan macam-macam bentuknya. Oke. Maksudnya dari mana dari kata menyelamatkan umat itu lantas langsung dia bisa ditarik kesimpulan bahwasanya bentuk penyelamatan Yesus terhadap umatnya adalah memberikan ampunan kepada umatnya. Bukan. Nah, itu yang dia tidak setuju. Jadi gini, Ya, saya itu dari mana kan gitu kan ayatnya cuma berhenti sampai situ. Dia yang akan menyelamatkan umatnya, stop kan gitu. Nah, oke, terus. sedangkan bentuk menyelamatkan umat itu kan macam-macam. Ada dengan memberikan petunjuk. Ya. Kamu nggak boleh buat seperti ini, kamu nggak buat ini. Kalau kamu buat seperti ini akan jadi seperti ini kan gitu. Itu kan bentuk penyelamatan juga. Tapi tadi Yesus dikuatkan sebagai Tuhan. Karena apa? Karena dia bisa memberikan ampunan. So, kami tidak menyebut ampunan, beda lagi itu nanti. Lah tadi Itu bicara dosa jelas loh ya. iya mesti menyelamatkan dosa, Iya. mengampuni dosa kan gitu maksudnya. Nah, dari mana? Padahal itu kan cuma menyelamatkan umatnya selesai. Oke. No, tidak. Bisa ditarik ke situ tuh dari mana gitu? Maka saya bilang saya tidak mau keluar dari atas terus itu. Karena pegangan saya sejak zaman Abraham itu. Karena kita aman di situ 3. Karena kalau cuma Kristen yang bilang mungkin saya terlalu sombong lah. Iya. Tapi kan ada 2 saksi lain kan.
Saksinya 3 kan, Kristen, Yahudi, sama Islam kan. Iya. Itu pun yang kita tahu, kita nggak tahu. Jangan-jangan ada agama lain yang dibunuh dulu maka hilang mereka. Dugaan saya banyak, ya kan. Jadi apakah hanya bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan? Start dulu, karena itu yang tertulis di kitab suci yang kita tahu, yang kita bisa baca sekarang. Jangan-jangan banyak. Gitu kan. Cuma kalau lu bilang gini musuh dunia, bukan? Enggak juga sih, Islam juga mengakui bahwasanya pemahaman itu udah dari lama. Nah makanya jadi kita dari atasnya tadi itu. Nah bagaimana sih Abraham dulu untuk Masih jalan kan? Masih. bagaimana Abraham itu untuk menyelesaikan kesalahannya, dosanya, kekeliruannya, tak apalah. Ayo dengan apa? Ya kan? Dia ada melakukan sesuatu untuk pengampunan kan? Nah itu dia yang tidak bisa hilang. Gitu. Jadi kebertuhanannya itu yang tidak berubah, dia aku bilang tadi. Dan yang ngomong kan Kalau Abraham tidak pernah berubah, sejauh yang kau pelajari dan kau ketahui sebagai pendeta, Abraham itu mengajarkan Allah tunggal atau Tritunggal? Allah tuh. Kalau sebentar, ini agak jebakan nih Enggak akan cepat kan ini. bukan. Karena kan nanti jadi larinya kita ke Trinitas jadi. Karena kan Trinitas itu bukannya siapa sih? Sebentar. Bukan di Paulus. Bukan. Hasil konferensi kan itu. Iya. Kan sensus kan. Yang ku bilang itu kan itu hasil teologi sistematika. Kalau di Islam mungkin hasil ijtimanya ulama itu. Tetapi hasil ijtima yang memang ada tulisan-tulisannya gitu loh. Kan ulama juga tidak berijtima tanpa ada dasar kitab sucinya gitu loh. Karena rujukan. Yes, ada rujukan. Makanya kan itu yang dihajar teman-teman yang mualaf bilang nggak ada kata Trinitas di dalam Bible gitu. Ya memang tak ada. Ya. Karena memang nggak pernah diajarkan. Karena memang tidak pernah diajarkan. Sama Abraham ya. Iya sih. Abraham mengajarkan Allah. Tunggal. Abraham mengajarkan menyembah Allah. Ya. Iya, Allahnya berapa? Allahnya satu. Tunggal. Kan? Bukan Tritunggal. Itu aku bilang tadi sesudah sini. Sesudah konsili itu. Siapa sih? Aku lupa kata Konsili. siapa sih Tritunggal itu? Sesudah konsili. Siapa ya? Itu. Banyak lah sejak zamannya bapak gereja. Enggak, kan biasanya dinisbahkan ke satu orang. Nah, lihat dulu referen. Aku kadang-kadang error, padahal aku luar kepala aku apalagi hari ini error. Ya, lu makan dulu, aku dulu. Si itu yang ngurus kanon itu, mengkanonisasi itu. Bukan. Kalau Apollinaris kan Dwinatul, si Ya. Apollinaris. Kalau Tritunggal ini, aduh. Bermain filsafat itu sebetulnya. Makanya untuk amannya kan bahasanya kayak gitu. Apakah dengan disebut macam-macam, apakah dia datang menampakkan diri macam-macam, merubah kealahannya? Saya pikir tidak lah. Maka itu harus dipegang dulu itu kan. Ya itu mungkin yang prinsip kita berbeda di sini. Iya. Loh, enggak mas, betul. Kita harus setuju bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Iya Kan? dong. Enggak, Oh, dia enggak, bisa dia- berubah dia ke bisa- wujud lain. bisa Bisa merubah berwujud itu. Berubah ke wujud Macam-macam. lain. Gitu. Bagi- Dan perubahan Allah ke berbagai macam bentuk Oh, itu iya. tidak merubah Iya. eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu yang Ini beda. merubah kan? Tapi Iya. apakah Berubah tapi tidak merubah gimana? eksistensinya sebagai ketuhanannya? Lalu dia datang kepada manusia supaya manusia bisa lihat dia, datang kepada manusia supaya baru manusia bisa mendengar dia. Itu maksudku tadi itu. Iya, tapi jangan kau bayangkan Allah terus merubah jadi kambing, jadi bukan begitu. Eksistensinya loh yang saya bilang itu. Ya eksistensinya nggak akan pernah berubah karena nanti dia Tuhan. kalau bicara wujud jatuh-jatuhnya nanti kita ke Bidah terwujud kan? ya, ajaran Tamiyah nanti kita kan Ibnu Tamiyah nanti kita terus Ibnu Sina kita nanti jadinya. Makanya saya bilang mau disebutin apa eksistensi keallahan itu kan tak mungkin dia berubah. Ya, Iya. kita menyembah wujudnya atau menyembah eksistensinya coba. Ayo. Ya semuanya. Di Islam itu kan dibagi ada 3 hal yang harus kita imani dari Allah. Oke. Ya kan gitu. Kewujudan dia seperti apa
ilahnya dia, kerububian dia sama dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Nah itu kan dalam Islam diajarin seperti itu. Oke, dibagi 3 deh supaya apa? Supaya bisa dimaklumi. Nah itu dia. Bisa di apa namanya? Karena kan aslinya Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak bisa kita dekati dengan daya nalar kita. Betul. Maka itu harus ada sebuah metode untuk pendekatan penalaran. Betul. Nah, tapi bukan berarti lantas Allah itu bisa kita anggap bahwasanya Allah bisa merubah dirinya seperti makhluk yang dia ciptakan sendiri. Karena Allah tidak akan mungkin menjadikan dirinya seperti makhluknya gitu. Alkitab juga kan mengatakan begini, Alkitab itu mengatakan kalau di Islam itu laisa kamislihi Laisa syai'un. kamislihi. Kalau di Alkitab itu di Yesaya itu paling banyak ya. Tapi bahasanya retorika. Hendak dengan siapa engkau akan menyamakan aku? Nah, berarti kan dia tidak bisa disamakan. Kalau dia sudah reinkarnasi ke sesuatu yang bentuk fisik seperti Yesus kan, jadi nggak sesuai dengan pernyataan bahwa dia eksistensi Allah itu tidak pernah berubah, gitu loh. Makanya tadi aku bilang Abraham, aku setuju. Iya. Makanya si Anu kan mau ngajak sama aku, itu sebenarnya dia punya utang sama aku. Si Deki ya ngomong aku terus terang begini ya. Dulu kan sorry ya ke Deki. Aku tuh begini, sebetulnya aku nggak mau sama orang Mataram berarti. Hah? Ini Kupang. Kupang ya. Kupang saya. Oke. Gini loh, kan Deki mengomentari debatnya si Yanto sama si Masuk. Aku nggak masalah, tapi ketika Deki gini aku jadi kurang setuju. Dia bilang begini, Islam itu berbicara apa saja tentang Kristen itu tidak ada masalah. Tapi kami sebagai minoritas berbicara tentang Islam bisa kena dari hukum. Itu yang nggak setuju. Terus dia bilang begini, seharusnya kalau Islam itu benar, nah ini yang membuat aku panas itu. Kalau Islam itu benar, dia harus bersedia diadili, dibedah, diedel-edel di atas meja yang sama sebagai sebuah pelajaran akademik. Itu terus aku jawab kan. Terus dia bilang, berarti lalu Pak Sukoco dia kepanggil bukan Gus Beti. Pak Sukoco, oh iya, terus dia menentukan tanggalnya, dia menentukan topiknya ya. Topiknya itu anak alam perspektif Al-Quran dan Bible. Ya, aku setuju. Terus aku mengajukan usul, Dok, aku kan harus hormati dia dulu ya. Dok, tolong kalau bisa debatnya di kampusmu, undang saya, nanti kita debat di kampus. Dia nggak mau. Terus ya sudah, Anda sebagai pelaksana, dia nggak mau juga. Ya sudah, Islam sebagai pelaksana, oke. Nah setelah itu kita sepakat, proposal udah diterima bulan 7 karena dia bulan 7 libur katanya kan. Setelah itu kan ada COVID. Ada COVID. Dia sama EO panitiaku ditelepon, nggak dijawabnya. Di WA nggak dijawabnya. Nah, makanya aku terus bikin video kan. Aku nagih janji. Kapan, gimana? Atau dijawab sama dia. Dia mau tapi Zoom gitu. Aku berkali-kali ingat. Orang Arimate aku sudah ngajak Zoom, aku nggak mau kok. Aku nggak menikmati gitu. Nah, terus dia bilang, iya Pak, tapi kita Zoom ya. Aku yang nggak mau. Nah itu dan aku makanya ya. Aku sama dia kan kita harus menghormati orang Islam kan harus menghormati. Aku sayang sama dia. Dia nggak pernah apa orang menyudutkan Islam nggak pernah. Benar kok, aku sayang sama dia. Coba Kalau Facebooknya. Kalau Deki itu ya, kan terakhir ngomong gini. Itu aku ini kan jarang buka YouTube. Di samping kuota terbatas, paling teman-teman kirim. Aku Betul banget. Aku tahu di Facebook, di YouTube juga ngomong gitu. Teman-teman kan kirim. Nah, aku nggak sengaja. Biasanya teman-teman tuh aku kirim, aku suruh komentari. Kadang-kadang kalau aku lagi ada duit, ya tak komentar kalau enggak. Jadi si Dek itu dia tukaran bukan sama aku sebetulnya. Kalau aku kan low, dia tukaran sama Pak Rudin. Oh iya. Nah, ketika dia nunggu teleponnya Pak Rudin, gini kan si Deki ditelepon sama jamaatnya. Jamaatnya bilang, bagaimana itu Ayah Sophia? Gitu. Deki bilang gini, mau pantas kan? Islam itu tidak berhak mendapatkan penghormatan dari siapapun, dan dia tidak berhak meminta kehormatan dari siapapun. Memang begitu dia. Itu kan punya gereja ortodoks Nestorian.
Di situ Ntar dulu, itu tanahnya siapa? Harusnya nanya kayak gitu, bukan gedungnya. enggak, dia kan monolog gitu. Aku nggak bisa kalah. Yang itu aku masih separuh nggak terima ya. Yang nggak terima lagi dia bilang begini coba. Itu Makkah itu. Jadi seolah-olah kita ngerebut Makkah itu dari tanahnya pagan Arab. Pagan Arab. Gitu loh. Jadi dia bilang, ya kelakuannya orang Islam itu, aduh gimana ya, dia dengan kapasitas dokter nggak tahu sejarah. Arab belum ada, Mekah itu, Ka'bah itu sudah ada kok, dia kita rebut Ka'bah dari pagan Arab ini gimana? Ternyata dia gurunya si Kapang. Siapa? Siapa teman-teman kita? Gurunya si siapa? Teman juga sama kawan Parapang ya? Bukan, sama-sama alumni. Oh, bukan gurunya? Bukan. Oh, saya beda. Sana Batam, sini Lipo Karawaci, Tangerang. Si Stanley itu Lipo. Di Lipo. Iya, yang kuliahnya. STT Mori, yang maksudkan tempatnya, kampusnya. Oh, bukan tuh dosennya si. Bukan, beda. Satu alma mater dari STT apa itu? Aras Tamar, Setia, singkatannya Setia. Tapi si Dek itu rektor kan? Ketua. Di STT kan karena satu jurusan harus namanya ketua. Ketua itu setengah rektor kan? Iya, tapi kan rektor itu berlaku untuk kampus yang fakultasnya lebih dari satu. Jadi politeknik, sekolah tinggi, akademi itu harus IAIN kan di institut, institut, akademi, politeknik, nama sebutannya secara geral formal itu adalah ketua. Rektor itu nanti kalau sudah lebih dari satu fakultas, itu rektor. Itu aturan sih. Diktisnya. Iya, itu sudah lama memang itu aturannya berpendidikan. Aku kan gini. Jadi dia ketua mas. Tertinggi lah di situ ya. Iya betul. Nah, aku kan sudah bilang, yang aku dulu nggak tahu, aku bilang dia rektor ya. Yang namanya rektor, Anda kan punya PR, punya dekan, punya apa lagi. Masa dengan alasan sibuk nggak bisa ketemu, kita diskusi lewat Zoom. Aku itu kalau diskusi lewat Zoom seperti orang pacaran gitu loh. Aku mau kita ketemu muka. Orang guru juga kesepakatannya ketemu muka kan. Sebetulnya gini loh Elia, aku ingin gini. Kenapa sih aku diajak debat-debat sama yang curu-curu itu, aku nggak mau kan? Aku percuma lah ya sudah. Tapi nanti aku bilang itu kan mereka tersinggung kan? Aku nggak enak gitu loh. Nah, maksudku gini, aku punya harapan sama si Deki itu ya. Nanti aku sampein deh. Iya, ini loh. Sebetulnya gini loh harapanku ya. Iya punya utang loh ya. Punya utang. Sebetulnya kan gini ya harapanku ya. Dia kan seorang akademisi. Cuman dari track record cara dia berpikir, aku bilang kok preman gini tuh. Maksudku, ayo kita debat ya. Aku pikir karakter Kupangnya yang berbicara. Iya, sama-sama Kupang kan. Orang Kupang ya? Iya, orang Bisa Kupang. tahu, iya. Dikit dari Kupang. Jadi gini, aku pikir gini loh. Mari Rektor kita di estetik. perdebatan kita ini menjadi edukasi bagi teman-teman lain gitu loh. Nggak harus seperti ini, kita ngobrol kan asik. Ketemu ya kita ketawa, nggak ketemu ya kita ketawa gitu kan. Nggak harus menyerang kok penuhnya kok ini sepertinya dia benci yang macam Islam itu loh. Ya mungkin ada sejarah di belakangnya dong, kita nggak pernah tahu kan. Ya itu. Tapi kan sebagai seorang akademisi harusnya bukan begitu gitu. Tapi di dogma Kristen kan rata-rata begitu mas. Memang dibuat kebencian terhadap Islam sedemikian rupa. Nah ini kita tanya narasumber yang Kalau beliau kan karena belajar Islamnya lebih dalam. Nggak, kalau bicara itu ketika dia sudah agama, pasti benci satu dengan yang lain. Adanya Islam kan karena benci dengan yang lain, adanya Kristen karena benci dengan yang lain, dalam artian musuh kan. Bagaimana Allah yang melatih tangannya raja-raja Israel membunuh orang, gimana? Nabi juga kayak gitu kan, walaupun nanti konteksnya, itu kan membela, itu kan berdakwah, ya silahkan. Tapi nyawa orang kan mati, itu tidak boleh dihilangin. Di Kristen juga sama kan? apa perlu kita pensiunkan ya? Itu kayak gitu. Makanya aku selalu bilang tuannya orang Kristen itu kan pembunuh. Banyak orang marah kan? karena Faktanya itu. Ya kalau kutip perjanjian lama iya kan pedang-pedang itu ya. Bukan semua. Tapi
kalau teman-teman yang Islam senang mendengar itu, yuk jangan marah juga kalau Nabi juga menghunus pedangnya pada orang lain. Karena memang realitanya kayak gitu. Tapi konteksnya beda. Nah itu yang kan di situ kan. Nah, oke silakan konteksnya beda silakan, tapi kan nyawanya orang hilang. Itu yang aku bilang substansinya itu. Iya kan? jangan main semetiknya, oh, konteksnya beda, membela umatnya. Kristen juga bilang, kan Tuhan yang suruh. Iya kan? Oke siapa yang suruh dalam rangka apa? Tapi kan realitinya nyawa orang hilang. Itu yang aku bilang, yang tidak bisa. Jangan bermain di balik-balik semiotika, lihat faktanya kayak gini kan. Ya, kalau penjelasannya kayak gitu juga banyak orang marah, tapi ketika dijelasin, iya benar juga ya kan kayak gitu kan. Menurut kau gimana si Dedi? Aku juga nanti mau berdebat dengan dia kan di tanggal 10 itu. Oh gitu. Di tanggal 10 kan Apa itu kan hilang. Debat apa soalnya temanya? ya soal masuk surga apa enggak sih orang kayak gitu. Yang misalnya dia murtad, yang seperti itu murtadin abal-abal itu. Tapi Dedi itu adik kelas apa sekelas? Enggak lah. Beda kampus. Beda, cuma kita berteman. Enggak. Kalau Usia. Aku nggak tahu, ketemu juga nggak pernah. Tapi kita satu grup, maksudnya kan di Facebook, di kelompok grup WA, di kelompok debat itu. Cuma ketemu orang itu juga belum. Di Facebook pun aku nggak berteman sama dia, verbatim apa itu? Apalah itu. Verbatim Ya, di Facebook saya belum berteman dengan dia. belum tahu sama anak siantar ya. Yanto itu punya utang sama aku. Aduh itu. Apalagi? Yanto berantem juga sama dia. Nggak tahu gara-gara apa. Kalau dia pasti kau ejek kan? Iya. Itulah makanya aku bilang orang kayak kita itu tidak disayang karena kita bicara realitas sih, ya kan? Iya, Yanto itu kau ejek apa kok dia ngomong? Aku bilang apa dulu lupa aku. Yanto mata lu marah kan? Iya tapi kan akhirnya saya sudah add dia sejak lama. Terus dia nggak siapa sih orang ini nggak terkenal gitu kan dia. Terus Oh dia terkenal lewat aku. Karena dia debat dengan aku jadi terkenal di ya. Surabaya itu ya. Enggak, Di Malang. Ini Unigamar. Oke. Iya. Jadi kan ini sebetulnya ada pihak ketiga namanya Sahel. Oke. Sahel itu yang menjadi jembatan antara aku dengan sekretarisnya si Yanto. Yanto namanya Firman. Oke. Gitu. Akhirnya kami sebetulnya itu mau tiga narasumber, Islam, Kristen, Reform, dia kan Reform kan, sama Saksi Yehova. Tapi ternyata Saksi Yehova sampai sekarang masih bertahan, mereka paling tidak mau berdebat di publik kalau diskusi person-to-person dia Karena dia terungkap itunya ya. garis Iya. kartunya tapi terbenam. Akhirnya kan hanya Islam Kristen. Islam Kristen itu aku itu kan itu sebetulnya gelar kerjasama. Arimatea itu membidani berdirinya AWF, ya. Nah, jadi itu sebetulnya kerjasama Arimatea dan AWF. Tapi yang kerja Arimatea, tapi nggak apa-apa kita adik kakak gitu kan. Nah, si AWF membawa si Ali. Menahin Ali, nah, digandengkan sama Arimatea aku gitu kan. Nah, Kristen itu si Morowali Yanto itu kan. Nah, terus dia cari teman dari Kupang. Nah, pendetanya mau pertamanya. Tapi begitu nama Arimatea dan Kupang nggak mau. Terus dia bilang, ya sudah saya cari teman dari Jakarta. Jakarta mau, tapi Yanto mengajukan syarat. Tiket semua kami yang nanggung. Waduh, orang kami sudah nanggung semua gedung sama penutupan. Akhirnya enggak kan? Akhirnya si Gracia Pelo itu, aku sebetulnya enggak mau. Gitu loh. Makanya yang bilang di Facebook itu kenapa juga ikut gabung dengan orang-orang kayak gitu. Aku enggak mau. Tapi katanya tapi tak pikir juga nanti kalau 21 enggak enak lihat mata kan. Nah itu. Perhitungannya Reform sama perhitungannya Kristen Ortodoks Syria kan enggak beda. Aku tahu itu lah. Si Yanto itu mau jawab dia ngelirik apa namanya? Temen.
Temannya ini jangan-jangan nanti aku dihajar teman sendiri. Iya. Karena nggak sama mereka kan. Mungkin nyato nakal ya kan. Saya harus ketemu dengan Pak Koco bantuan. Saya ingin diskusi, bukan lagi tablia lagi bilang filosofis gitu. Aku bilang iya gitu lah. Sesuai janji itu kan digelar 2 kali. Ketika berbulan-bulan kami nggak diundang, tak tagih lagi. Jawabnya begini, secara pribadi saya suka, cuman lembaga nggak mengizini. Ya repot loh sudah itu. Ya, jadi gitu cerita sebetulnya dulu kesepakatannya 2 season. Nggak asik sama dia karena kan berubah-berubah. Misalnya contoh yang terbaru kasih dia debat sama yang Liu itu ya, yang Anand Liu itu. Di sesi pertama dia bilang Tuhan reformnya itu manusia tidak mati total, di sesi terakhir dia mati total. Jadi udah gitu kan emosian. Jadi nggak asik lah, nggak. Iya memang. Cuma gini loh, waktu debat sama Maksud di Surabaya, anak Surabaya itu heran. Kan dia sampai sebetulnya gini, aku wajar, Maksud juga keras kan? Ya, ya. Dia keras, mungkin si Muriwali itu ya manusiawi lah, nggak sadar pegang Bimbel terbalik. Kalau kita nonton kan tahu dia pegang terbalik. Nah, si Maksud maksa dia suruh buka kitab Markus yang bilang kau percaya dengan minum racun tidak mati. Tapi si Nganu nggak mau kan? Si Muriwali bilang saya sudah hafal. Lah iya kamu hafal tapi buka. Nggak mau. Terus dipaksa-paksa buka kan? Akhirnya dia buka itu Terbalik. karena ininya terbalik. Jadi nggak ketemu kan? Mungkin karena emosi kan? Jadi Iya. Pak dokter teman dia sebetulnya ngomong gini, dok itu di perjanjian baru kan? Dengar dia, kamu ngajari saya. Dokter siapa? Dokter Lutfi Oh, ngomong sama si Yanto karena dia bukunya dibalik-balik gini karena sudah emosi. Dan dibilangin Pak Pendeta itu di perjanjian baru gitu loh. Nah, dia tersinggung. Karena diajarin dikasih tahu. Takut diajarin, saya tahu gitu. Nah, dia bukan terbalik. terus dokter Lutfi diam aja. Wah, akhirnya kami ya, dia mau keluar kok ya kami ya dia. Kalau dia keluar kan jadi nggak karuan. Dia mau saya keluar gitu. Emosian nggak? Nggak mau dia. Nah, herannya teman-teman ya, herannya gini. Tapi aku seperti kok dinyeret-nyeret gak ngamuk ya. Aku tuh heran. Kalau sama aku tak heran dia. Ayo kita adu papan tulis. Masalah itu tadi kunci kata-katanya. Gak kamu. Ya, orang Malang jadi mungkin agak hormat dia agak Malang. Cuman dia sama Anu. Tapi dia udah diperingatkan sebetulnya sama Anu dia nggak cocok sekali. Sama minyak urapan nggak cocok. Terus Semua cocok dia kan? sama itu. Ya saya kali aja. Iya, terus sama itu siapa? Dokter siapa yang Cina Semarang itu? Ya Liu itu kali. ya. Bukan. Yang Jawa kok namanya Jawa tadi. Erastus Sabdono. ya, tapi sekarang kan Jakarta itu. Itu dia. Tapi sama Anu sudah disindir tuh. Biasanya kalau ngurus-ngurus kerjaan orang dia nggak punya kerjaan. Gitu. Tapi dia protes, loh saya ini meluruskan. Karena dia meluruskan. Aduh. Repot. Dari situ kan indikasinya jelas bahwa dia memang tidak punya spesifikasi keahlian. Karena semua bisa dikomentari, komentarnya juga kan asik. Ya sesuka-sukanya lah, ya silahkan, tidak apa-apa. Nggak spesial Iya ya. kan, jadi ya. Bang, dengan sekarang yang lagi heboh nih, Hagia Sophia. Ya, oke. Rekam. Kembali ke Ini pakai ini. Lain sendiri atau ini? Pakai ini.